Pengertian promosi. Promosi merupakan usaha perusahaan untuk menciptakan kesadaran memberitahukan, membujuk, dan memengaruhi konsumen untuk melakukan pemberian terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Fungsi kegiatan promosi: menyebarluaskan informasi dan mendapatkan perhatian, menciptakan dan menumbuhkan keinginan, serta mengembangkan keinginan konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Dasar-dasar program promosi. Program-program promosi dapat didasarkan atas tujuan berikut ini. Yang pertama, memberikan informasi. Yang kedua, meningkatkan penjualan. Yang ketiga, menstabilkan penjualan. Yang keempat, memposisikan produk. Yang kelima, membentuk citra produk. Komponen utama strategi promosi: yang pertama perikanan, yang kedua promosi penjualan, yang ketiga publisitas, yang keempat penjualan tatap muka. Periklanan. Periklanan adalah penyajian penjualan non-personal yang dikomunikasikan melalui bentuk media atau non-media untuk memengaruhi sejumlah konsumen. Promosi penjualan adalah serangkaian aktivitas yang dimaksudkan untuk memengaruhi konsumen. Promosi penjualan menjadi efektif untuk mendorong konsumen yang membeli produk tertentu. Strategi yang paling umum antara lain sebagai berikut. A. Rabat. Rabat adalah potensi yang mendapatkan pembayaran kembali dari produsen kepada konsumen. Jika produsen berkeinginan meningkatkan permintaan produk, selain menurunkan harga yang ditetapkan pada toko pengecer, mereka dapat juga memberikan rabat. Kemudian kupon adalah bentuk promosi dan alat promosi yang digunakan dalam surat kabar, majalah, iklan untuk mendorong pembelian sebuah produk. Biasanya kupon yang dipaketkan dengan sebuah produk yang sama lagi. Kupon yang digunakan untuk mendorong konsumen untuk mengulangi pembelian produk yang sama. Sampling. Sampling adalah satu tindakan yang memberikan sampel gratis yang mendorong konsumen untuk mencoba sebuah merek dan produk baru. Display digunakan untuk menarik konsumen yang berada di toko dengan alasan-alasan lain. Biasanya dipajang dengan lokasi yang strategis di lokasi inti pembelajaran seperti di sebelah kasir. Kemudian premium adalah pemberian hadiah yang diberikan secara gratis kepada konsumen untuk membeli produk tertentu. Premium juga menawarkan imbalan ekstra kepada pembeli produk. Strategi promosi yang ketiga adalah publisitas atau hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat berkenaan dengan tindakan yang diambil dengan tujuan menciptakan atau melahirkan kesan yang menyenangkan bagi masyarakat. Jenis strategi hubungan masyarakat yang paling umum sebagai berikut. Yang pertama, acara khusus. Yang kedua, rilis berita. Yang ketiga, konferensi pers. Pada acara khusus, banyak perusahaan mempromosikan acara khusus seperti sebuah pertandingan, baik itu sepak bola, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Acara pertandingan biasanya diliput media. Jika perusahaan dikutip oleh media, maka nama perusahaan akan disebutkan di hadapan banyak penonton. Kemudian rilis berita itu termasuk tulisan singkat berisi pengumuman mengenai perusahaan yang dibuat untuk media. Pada keadaan ini memungkinkan perusahaan untuk memperoleh berita mengenai produk dan operasional perusahaan kepada masyarakat. Konferensi pers adalah pengumuman lisan tentang sebuah perusahaan untuk media. Dimaksudkan untuk mendorong citra perusahaan yang bersifat lebih personal dibandingkan dengan rilis berita yang mengumumkan secara langsung. Strategi promosi yang keempat adalah personal selling atau penjualan tatap muka. Merupakan komunikasi tatap muka langsung untuk mempromosikan barang atau jasa, menemukan prospek penjualan, dan memberikan layanan pasca penjualan. Karakteristik khusus penjualan personal antara lain, yang pertama adalah melibatkan hubungan yang hidup, cepat, dan interaktif antara dua orang atau lebih. Yang kedua, memungkinkan semua jenis hubungan berkembang menjadi lebih mendalam sehingga meningkatkan minat pelanggan. Yang ketiga, membuat pembeli merasa berkewajiban untuk mendengar wiraniaga dan memberikan respon baik.